adik-adik, selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah kembali di pagi yang begitu indah. Nah, untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita pujikan satu pujian, Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, adik-adik, mari kita lipat tangan, mari kita satu di dalam doa. Semoga ibadah pada pagi hari ini senantiasa diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang begitu cerah ini Tuhan. Engkau telah memberkati kami dari kami tidur sampai bangun pagi dengan keadaan sehat. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan beribadah serta ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik semangat ya hari ini ya. Oke, sekarang kita mau bangkit berdiri, kita mau olahraga, memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Bersyukurlah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kuasa-Nya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Ya, kita sudah berdoa untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sudah bernyanyi. Dan selanjutnya waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada yang spesial ini adik-adik. Firman Tuhan kali ini dibawakan oleh Bapak Joni dari Majang Tengah. Nah, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kami
akan serahkan firman Tuhan ini kepada Bapak Joni. Adik-adik remaja yang terkasih di dalam Tuhan, selamat beribadah minggu. Shalom. Sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran sabda Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Allah yang penuh kasih, Allah yang senantiasa memelihara di dalam kehidupan ini, puji syukur Tuhan bila kami boleh beribadah minggu pada hari ini. Dan pada saat ini kami akan bersama-sama untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran sabda-Mu. Biarlah Tuhan akan senantiasa menuntun dan memampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mampu untuk mendengar dan menerima kebenaran sabda-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Roma 12 ayatnya yang pertama sampai ke ayat 8. Demikian firman Tuhan. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jikalau karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Dan sebagai tema renungan kita pada saat ini, yaitu semangat kesatuan hati. Adik-adik remaja yang terkasih di dalam Tuhan,
Bacaan ayat yang pertama berbicara tentang ibadah yang sejati, yaitu dengan mempersembahkan tubuh kita. Dan tubuh manusia baru bisa bekerja dengan sempurna atau bisa bekerja dengan normal jika yang pertama memiliki anggota tubuh yang lengkap. Dan yang kedua, semua anggota tubuh bisa berkoordinasi dengan baik atas perintah otak. Adik-adik remaja yang terkasih di dalam Tuhan, kesatuan koordinasi menjadi poin penting dalam sebuah kerjasama. Pesan utama dalam perikop ini adalah tentang ibadah yang sejati. Kepada orang percaya di kota Roma, Rasul Paulus menasehatkan bahwa ibadah yang sejati adalah ketika mereka mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang benar sehingga berkenan bagi Allah. Adik-adik remaja yang terkasih di dalam Tuhan, selanjutnya Rasul Paulus juga menjelaskan bahwa persembahan yang dimaksud tidak menunjuk kepada tubuh fisik yang fana ini, namun lebih dimaksudkan sebagai keinginan atau kecenderungan maupun kesanggupan hati manusia. Paulus menyebut hal ini sebagai karunia yang diberikan Allah kepada setiap orang yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Adik-adik remaja yang terkasih di dalam Tuhan, tentang karunia yang berbeda-beda ini, Paulus menggambarkannya seperti juga tubuh yang memiliki banyak anggota dengan tugas yang berbeda-beda pula. Di ayat 6 dan sampai ayat ke-8 ini menyebutkan dengan jelas berbagai karunia yang dianugerahkan Allah kepada setiap orang. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, lalu bagaimana cara mengelola karunia-karunia yang berbeda itu, supaya menjadi persembahan yang diperkenan oleh Tuhan. Bagaimana cara mengelola karunia-karunia yang berbeda itu, supaya menjadi persembahan yang diperkenan oleh Tuhan? Yang pertama, bahwa masing-masing orang harus menguasai diri. Artinya setiap orang dituntut untuk menjadi dirinya sendiri, berpikir, berkata, dan berbuat sesuai dengan apa yang dimiliki dan tidak harus menjadi seperti orang lain. Dan yang kedua, setiap pribadi harus selalu memelihara pengertian bahwa meski setiap orang berbeda satu dengan yang lain, namun tetap dipersatukan di dalam Kristus. Artinya bahwa hanya kendali serta kehendak Yesus saja yang berlaku dalam berbagai karunia atau berbagai talenta. Tidak boleh ada seorang pun yang mengendalikan hidup orang lain. Dan yang ketiga,
Hendaklah setiap orang melakukan dan mengembangkan karunia yang dianugerahkan dengan ikhlas, rajin, dan sukacita. Adik-adik remaja yang terkasih di dalam Tuhan, bersyukurlah bahwa setiap pribadi menerima karunia dari Tuhan, meski itu berbeda-beda. Tidak ada seorang pun yang tidak menerima karunia. Tuhan memberikannya, sebab Ia begitu mengasihi manusia, dan sudah selayaknya lah jika adik-adik remaja sebagai bagian dari tubuh Kristus untuk mensyukurinya dengan cara mau bekerja sama, bersinergi dengan siapapun, baik dengan sesama remaja, dengan pemuda, dengan orang tua, dan bahkan dengan adioswo, baik dalam pelayanan di gereja, juga dalam aktivitas kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami boleh bersama-sama untuk membaca, mendengarkan akan kebenaran sabda-Mu. Biarlah Tuhan akan memampukan kami untuk memperlakukan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memperlakukannya firman-Mu di dalam kehidupan ini. Amin. Wah, firman hari ini begitu luar biasa ya adik-adik. Firman ini senantiasa menjadi kekuatan, senantiasa menjadi petunjuk hidup kita untuk senantiasa lebih baik dari hari ke hari. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu tema kita adik-adik. Kita akan menyanyikan lagu Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintanya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Baik, selanjutnya untuk pagi hari ini kita akan memperbaharui pengakuan kita. Kita bangkit berdiri, kita akan melakukan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Adik-adik, selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahannya seperti biasa, digabung dengan persembahan orang tua. Ya,
Nah, persembahan kita hari ini kita akan iringi dengan kita memujikan lagu Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Baik, sekarang kita sudah berada di penghujung ibadah ya adik-adik. Kita akan berpisah, minggu depan kita akan bertemu lagi dengan suasana yang beda lagi. Nah, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah ini di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan, atas kasih, kemurahan, dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan atas kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh melakukan ibadah minggu ini di masa pandemi, walaupun secara online. Kami berdoa bagi adik-adik remaja, jemaat Turen, bila Tuhan akan senantiasa memberkati di dalam kesehatannya, di dalam pendidikannya, dan cita-citanya, terlebih di dalam imannya. Tuhan, kami juga berdoa bagi adik-adik remaja yang saat ini sakit atau mengalami kelemahan tubuh, biarlah Tuhan akan menjamah, memulihkan kesehatannya agar boleh sehat kembali. Tuhan, kami juga berdoa bagi adik-adik remaja yang saat ini mengalami isolasi mandiri, biarlah Tuhan akan menguatkan, memampukan, dan boleh pulih sehat kembali. Tuhan, kami juga berdoa bagi pembangunan renovasi gedung gereja di Jemaat Turen ini, biarlah Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan tolong, agar cita-cita kami bersama untuk merenovasi pembangunan gedung gereja boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, oleh karena kasih, kemurahan, dan berkat Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa kami, Indonesia tercinta ini. Kami berdoa bagi pemerintahan yang ada, biarlah Tuhan akan campur tangan di dalam pemerintahan yang dilaksanakan, mulai pemerintahan yang tingkat bawah sampai pemerintahan yang paling atas. Tuhan akan memberkati bangsa kami Indonesia ini. Tuhan akan memampukan bangsa kami di dalam menangani pandemi COVID-19 ini, agar semuanya boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan Tuhan memberkati bangsa Indonesia ini. Ini Tuhan yang menjadi seru doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mengakhiri ibadah ini dan mengucap syukur atas kasih kemurahan Tuhan yang boleh ada di dalam kehidupan kami. Adik-adik remaja yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah, Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa tetap
patuhi protokol kesehatan ya, memakai masker, mencuci tangan yang benar, kemudian hindari kerumunan, kemudian kurangi mobilitas, dan lain-lain. Dan sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Kita akan pujikan lagu Bapa Terima Kasih.